Sekarang di Jerman, di Prancis, ya, di Belanda, yang mereka dulu adalah banyak orang yang banyak anti-Islam, bahkan sampai sekarang masih ada, dengan membakar Al-Quran, dengan segala macam. Orang Amerika, orang Eropa adalah orang rasionalis, kaum rasionalis, rasional. Kalau nggak rasional nggak diterima. Al-Quran itu ayat-ayat setan dan segala macam keburukan terhadap Islam dan terhadap nabi-nabi Allah, justru memicu mereka untuk membaca. Bener nggak seperti itu? Animo masyarakat Barat untuk masuk Islam luar biasa. Di Amerika, di Jerman, di Prancis, di Belanda. Oleh propaganda mereka justru penasaran, ingin membaca Al-Quran, ingin mendalami Al-Quran, ingin cari tahu siapa itu Nabi Muhammad. Sementara agama-agama mereka Nasrani, ya, di Eropa itu semakin dijauhi. Kenapa? Ada dogma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap bisa mengikuti kajian daripada program ini Mu'alaf Fest. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai tema yang diberikan kepada saya, bicara masalah tantangan dakwah. Tantangan dakwah. Bicara masalah tantangan dakwah itu ada dua aspek. Aspek eksternal dan aspek internal. Aspek internal, ya, kita umat Islam di dalam melaksanakan dakwah itu apakah sudah efektif, apakah sudah mengikuti tuntunan dan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ataupun apa yang sudah dicontohkan oleh para salafun saleh, sehingga dakwah itu menjadi sesuatu yang efektif dan berhasil. Sebetulnya keberhasilan dakwah itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah yang punya kemampuan untuk memberikan hidayah kepada orang. Tapi bukan berarti ini menghambat kita untuk berdakwah. Tetap kita harus berusaha berdakwah, karena ini dakwah itu kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Ketika sudah memahami tentang ajaran Islam, lalu kita beriman kepada Allah, maka kita punya kewajiban berdakwah, tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Karena kalau dakwah itu
tidak sesuai dengan kapasitas masing-masing, maka yang anggap terjadi adalah kontraproduktif, ya kan? Jadi orang berdakwah itu dengan arti yang luas. Dakwah itu bukan ceramah saja, ya. Anda punya tetangga orang non-muslim umpamanya, lalu dia dalam kondisi yang sangat keterbatasan, sakit atau apa, Anda mengulurkan bantuan, memberikan pencerahan kepada hatinya, nah itu juga dakwah di situ. Dan itu yang dilakukan oleh para anbiya dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau faktor internal tadi itu, diantaranya itu juga mungkin perilaku kita, ya, perilaku kita juga harus sesuai dengan karakter dakwah. Ini kaitannya dengan perjuangan. Kalau eksternal mungkin ya orang-orang yang tidak suka kepada Islam, mereka senantiasa akan berusaha untuk menutup cahaya Allah dengan segala cara agar supaya Islam ini menjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak perlu dikaji atau didekati, bahkan mungkin dipeluk, karena Islam itu ajarannya begini. Dan itu akan terus berlangsung. Itu tantangan daripada dakwah itu sendiri, sepanjang sampai hari kiamat akan ada itu. Maka dalam Al-Quran Allah SWT sudah memberi informasi kepada kita, yuriduna liyutfi'u nurallahu biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Yuriduna, ini kan jamak. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang anti Islam, yang tidak suka terhadap Islam, yuriduna, mereka berkehendak, ya. Yurid itu kalau bahasa nahwunya itu sesuatu yang masih berlangsung dan terus berlangsung, bukan kata past tense, tapi sesuatu yang sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Yuriduna liyutfi'u nurallah, untuk meniup cahaya Allah. Liyutfi'u nurallah, untuk meniup cahaya Allah. Cahaya Allah itu apa? Ya agama ini. Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini mempergunakan kata afwah. Afwah ini jamak, mufradnya fahun. Tapi afwah, mulut-mulut berarti kan. Nah, berarti sarana untuk menutup cahaya Allah, meniup cahaya Allah, yaitu agama Islam, itu dengan berbagai cara, dengan berbagai mulut. Di antaranya adalah media. Kalau sekarang dengan media televisi, dengan media internet, dengan medsos, dengan segala macam, mereka akan gunakan untuk meniup cahaya Allah, membuat sebuah black term, cap jelek, cap buruk terhadap Islam dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutum, tapi Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka berusaha semaksimal mungkin untuk meniup cahaya Allah, cahaya kebenaran Islam, Allah tetap akan menyempurnakan agama itu supaya tetap dikenal sama orang, supaya tetap diminati sama orang dan dipeluk sama orang, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak suka, tidak senang dengan kondisi itu. Ini fakta terjadi, ya. Sekarang ini di Eropa, di Amerika, ya, itu propaganda untuk menjelekkan Islam itu luar biasa, dengan segala rekayasa, dengan segala stigma, ya. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran tadi itu. Dengan mulut-mulut mereka berusaha untuk meniup cahaya Allah, tapi Allah tetap menghidupkan cahaya itu, meskipun itu adalah yang sesuatu yang tidak suka mereka itu. Sekarang di Jerman, di Prancis, ya, di Belanda, yang mereka dulu adalah banyak orang yang banyak anti Islam, bahkan sampai sekarang masih ada
dengan membakar Al-Quran, dengan segala macam. Bahkan di Inggris dulu ada Salman Rushdie yang menulis ayat-ayat setan. Al-Quran itu ayat-ayat setan. Ya, orang Amerika, orang Eropa adalah orang rasionalis, kaum rasionalis, rasional. Kalau nggak rasional nggak diterima. Ada orang yang menjelekkan Rasulullah, menstigma Rasulullah adalah orang budak seksual, penjahat seksual. Al-Quran itu ayat-ayat setan dan segala macam keburukan terhadap Islam dan terhadap nabi-nabi Allah, ya, dan terhadap daripada kegiatan Islam. Tapi ternyata karena orang Eropa adalah orang rasionalis, mereka tidak percaya. Betul nggak? Justru memicu mereka untuk membaca. Benar nggak seperti itu? Ternyata tidak. Dan tidak sedikit sekarang ini animo masyarakat Barat untuk masuk Islam luar biasa. Di Amerika, di Jerman, di Prancis, di Belanda, luar biasa. Alhamdulillah, ini fenomena yang luar biasa. Itu apa? Mereka kadang-kadang dipicu oleh tadi itu, oleh propaganda mereka, justru penasaran, ingin membaca Al-Quran, ingin mendalami Al-Quran, ingin cari tahu siapa itu Nabi Muhammad. Sementara agama-agama mereka Nasrani, ya, di Eropa itu semakin dijauhi. Kenapa? Ada dogma. Mereka kaum rasional itu selalu bertanya, harus kritis pertanyaannya. Selama agama itu nggak mau ditanya, menolak pertanyaan, maka mereka tinggalkan. Nah, ini nggak benar. Sementara ajaran Islam ini bisa dijawab pertanyaan mereka. Silahkan. Masalah teologi, masalah syariat, masalah hukum, masalah kehidupan sosial, semuanya bisa dijawab oleh para intelektual muslim. Sehingga inilah agama yang akhirnya pantas untuk dianut. Maka sekarang fenomenanya banyak gereja-gereja yang dijual. Jadi masjid sekarang di Eropa dijual. Semakin banyak orang juga imigran dari Arab, dari Afrika, dari India, dari Pakistan. Karena mereka seorang muslim, ya berdakwah mereka. Dan sekarang ini, Masya Allah, berduyun-duyun masuk Islam. Luar biasa. Di Rusia, kalau di Rusia memang dulunya basisnya adalah umat Islam. Hanya dikomuniskan, dipendam. Mereka tidak boleh muncul keislamannya. Tapi begitu sekarang Soviet sudah jatuh, komunisnya hancur, maka sekarang Rusia adalah negara yang sangat care terhadap umat Islam, meskipun presidennya adalah Kristen. Bahkan sekarang di Rusia itu anggaran khusus untuk Islam, untuk madrasah, untuk masjid, pengembangan kajian Islam, itu khusus di Rusia itu sekarang diprioritaskan oleh pemerintah. Bahkan sistem ekonomi yang dipakai di Rusia sekarang adalah sistem syariah. Ini luar biasa. Padahal Putin itu orang Kristen. Nah, ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tantangan ke dalam itu ya dari segi akhlak kita, cara berdakwah itu kadang kurang efektif karena tidak sesuai dengan akhlak dakwahnya yang harus kita evaluasi. Ada hal penting yang perlu kita sampaikan karena waktunya cuma 30 menit ya. Saya ingin menyampaikan tentang medan dakwah, ya, medan juang. Jadi sebagai seorang muslim, mukmin, kita ini berkewajiban berjuang dengan segala apa yang kita mampu, sesuai dengan kita mampu. Nah, kita harus memahami medan juang. Medan juang di dalam Islam itu ya ada 3. Yang pertama adalah dakwah, yang kedua adalah hisbah, yang ketiga adalah al-jihad fisabilillah. Ini medan juang dalam Islam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3-tiganya bisa dilampaui. Karena Rasulullah diberikan kesempurnaan sebagai manusia percontohan, prototipe daripada seorang mukmin, nabi, untuk dicontoh menjadi prototipe, contoh, teladan, maka Rasulullah 3-tiganya bisa dilaksanakan dalam perjuangannya. Dakwah,
Hizbah dan jihad fisabilillah. Tapi umatnya jarang yang bisa dua-dua, tiga-tiganya bisa dilaksanakan sesuai dengan karakternya, ya kan? Ya. Medan juang yang pertama adalah dakwah. Dakwah ini adalah mengajak orang yang tidak paham Islam atau non Muslim, ya, atau orang mungkin Islam tapi nggak paham Islam, ya, untuk mengenal Islam. Karena ini mengajak, tentunya harus pakai cara-cara, harus sopan santun, harus beretika di dalam berbicara dengan kata yang halus, dengan tutur kata yang bisa memikat, ya. Ini dakwah. Tidak boleh ngomong kasar. Maka dalam Al-Quran itu diingatkan bagi orang-orang pada dakwah, lau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sadaqallahul azim. Kalau kamu itu dengan mulutnya bengis, kasar di dalam menyampaikan kebenaran dari Allah SWT dalam berdakwah, niscaya manusia itu akan lari dari kamu. Nah, itu etika berkaitan dengan cara dakwah. Namanya dakwah harus mengajak. Kadang-kadang anak kecil mau kita ajak sholat, kita ajak dengan baik, anak, ayo nak sholat kita. Jangan belum-belum sudah menunjukkan pendungan. Apalagi orang yang belum kenal Islam, maksa suruh sholat, tidak bisa. Dakwah, ya. Jadi karakter dakwah itu harus lemah lembut dengan tutur kata yang baik, dengan penuh kebijaksanaan, ya kan, sesuai dengan karakter daripada objek dakwah itu, sehingga dakwah bisa efektif dan efisien, tepat sasaran, insya Allah. Yang kedua adalah hizbah. Hizbah ini istilah dalam syariat Islam. Ada hizbah itu ada al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Itu hizbah. Kalau buka buku fikih, apa itu hizbah? Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini dakwah, ini hizbah. Karena amar ma'ruf dari kata-kata amaro, namanya amaro adalah menyuruh, berarti instruktif dari atas ke bawah. Sedikit ada tekanan. Ada tekanan. Tentunya hizbah itu adalah kepada orang-orang yang sebetulnya sebagai seorang yang sudah beragama, sudah memahami, ya, tentang kebenaran, tentang Islam, tapi dia selalu melanggar, tidak mau menjalankan dengan baik, bahkan menyimpang. Nah, itu juga harus ada namanya amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dengan tekanan. Yang tekanannya itu beda dengan dakwah. Berarti orang-orang yang sebetulnya sudah punya keimanan, sudah punya keislaman, tapi mereka belum komitmen menjalankan Islam 100%, sehingga itu perlu perintah, perlu penegasan amar ma'ruf, terus kemudian apalagi nahi mungkar. Nahi mungkar. Jadi nahi mungkar apalagi nahi, merintahkan saja pasti ada yang menolak, betul enggak? Ya, jadi tekanannya kalau hizbah, amar ma'ruf itu harus tegas, instruktif. Apalagi nahi anil mungkar, mencegah kemungkaran, itu juga harus penuh dengan ketegasan. Ya. Kalau seorang komandan militer atau komandan polisi menginstruksikan kepada bawahannya asal-asalan, nggak ditaati, pasti tegas. Kalau melarang jangan begini, pasti tegas, dan kalau melanggar pasti kena tindakan. Itu begitu. Itu al-hizbah. Dalam Islam ada hizbah itu. Jadi istilahnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Di dalam Islam adalah hizbah. Beda enggak karakternya dengan dakwah? Beda. Dakwah lemah lembut, tutur katanya lembut, sopan, mengajak, membikin orang terbawa, itu kan, memikat. Itu kalau dakwah. Itu pun pasti ada reaksi tantangan meskipun begitu, tapi tidak boleh berubah, tetap harus itu dakwah itu. Berarti objek dakwahnya adalah orang-orang yang tidak kenal Islam ataupun orang di luar Islam. Dakwah. Kalau hizbah berarti karena ini tegas, orang yang sebetulnya sudah mengenal Islam, sudah beriman, tapi dia masih melanggar, masih fusak,
masih tidak komitmen dengan keislamannya, itu perlu petegasan. Nah, itu setiap ulama dan tokoh Islam punya kelebihan masing-masing. Ada yang ahli bidang dakwahnya lemah lembut, banyak yang ikut, masya Allah. Ada juga ulama yang mengambil hizbah, dia nggak bisa sudah lemah lembut, bisanya yang tegas-tegas tadi. Itu porsi dia, memang dia porsinya adalah hizbah. Karena kalau Rasulullah semua bisa, tidak semua umat Rasulullah bisa menjalankan tiga-tiganya. Apalagi yang ketiga, al-jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Ya, yang harus membunuh harus dibunuh, bisa terbunuh. Nah, itu lebih keras lagi, berdarah itu. Harus tegas, nggak ada. Sudah musuh di depan, dia masih santai-santai saja, nggak bisa. Nah, itu dia harus tegas, harus berani, harus kalau nggak terbunuh ya harus dibunuh dia. Itu dalam situasi tertentu. Ya kan, dalam situasi kalau memang kondisinya memang harus berperang, kondisinya harus menegakkan jihad fisabilillah, perang di jalan Allah, yaitu situasinya. Tentunya dalam ilmu fikihnya parameternya ada, bukan asal sekarang perang ngebom, nggak bisa. Ada situasinya, ada fatwa, ada tantangan, itu semua ada parameternya. Tentu itu diperdalam dalam namanya fiqhus siyar, ada fiqhul siyar, fiqhul jihad. Itu belajar tentang jihad. Nanti di dalam hizbah juga ada fiqhul hizbah, pelajari. Ini sekedar pengantar saja sebetulnya. Ya, yang paling penting yang perlu saya sampaikan, antara yang ahli dakwah, antara yang ahli hizbah, ya, antara yang ahli jihad, yang memang jihad, tidak boleh saling menyalahkan. Karena sudah porsinya masing-masing. Yang hizbah tegas kan, ngeledek yang jihad, yang dakwah. Kamu kayak kerupuk kena air lembek, nggak boleh. Yang dakwah lemah lembut kan, ngeledek yang hizbah. Kamu ini jangan keras-keras dakwah itu. Kita harus lemah lembut, ya dakwah. Ini hizbah ini hizbah. Ada yang jihad, pokoknya jihad dia kan, pokoknya dia nggak ahli bidang dakwah, dia mau jihad aja, ya sudah, nggak boleh ngeledek yang dakwah, nggak boleh ngeledek yang kamu jangan ngomong keras-keras aja, ayo sudah tebas aja, nggak begitu, nggak boleh. Jadi masing-masing ini adalah medan juang dalam Islam, tidak boleh saling menjelekkan. Oleh karena itu saya kira paham ya tadi, yang walaupun gambarannya sebetulnya pembahasannya lebih panjang, cuman karena waktu 30 menit ya saya singkat seperti itu. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa bahas. Saya akan mengajak melantunkan ada satu nasyid tentang medan juang ini. Tadi udah di ini nggak ada yang di berhasil di ini kan nggak, tak suruh ini minta supaya bisa ditayangkan. Ikutin aja deh. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah min kulli ghurur. Medan juang Islam adalah tiga, mesti diingat jangan dilupa. Medan juang Islam adalah tiga, mesti diingat dan jangan dilupa.
pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fisabilillah. Pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fisabilillah. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Tiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang yang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridho ilahi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridho ilahi. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya safur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Nah, ini nasyid tentang 3 medan juang. Mudah-mudahan nanti bisa dicetak di lantunkan, bagus untuk perjuangan ya. Insyaallah. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti kalau ada waktu lagi untuk lebih panjang kita bahas, insya Allah kita bahas lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, diakhiri dengan nasid yang sangat membakar semangat. Insya Allah makin semangat kita di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Habib Muhsin Al-Atas yang telah menyampaikan materinya tentang dinamika tantangan dakwah Islam terkini. Semakin kita tahu bahwa makin berkembangnya zaman, makin berkembangnya teknologi, maka makin harus punya strategi juga kita dalam berdakwah. Kami ucapkan jazakallahu khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian
sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.